Selamat malam, perkenalkan nama saya Galasina Pendenateno, NIM 22161027, Prodi Kebenaran Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul persalinan postmaturitas. Postmaturitas pada janin adalah suatu kejadian di mana bayi lahir setelah usia kehamilan melebihi 42 minggu. Penyebab terjadinya postmaturitas biasanya tidak diketahui seperti yang dilihat pada gambar. Berikutnya gambar fisik bayi postmatur. Yang pertama ada panjang cukup umur tetapi berat badannya rendah sehingga dampak kurus, terutama jika fungsi plasenta sangat menurun. Seperti gambar yang pertama, kulit kering dan mengelupas. Pada gambar yang kedua, lemak di bawah kulitnya sedikit sehingga kulit pada lengan dan tungkainya dampak mengelambir. Seperti pada gambar ini, kuku jari dan tali pusar berwarna hijau jika mekanium atau tinjau pertama bayi telah keluar. Seperti gambar yang pertama, kulit kering dan mengelupas. Pada gambar yang kedua, lemak di bawah kulitnya sedikit sehingga kulit pada lengan dan tungkainya dampak mengelambir. Seperti pada gambar ini, kuku jari dan tali pusar berwarna hijau jika mekanium atau tinjau pertama bayi telah keluar dari cairan ketumban. Sebagian besar kehamilan sedikit melebihi usia 41-40 minggu tidak mengalami masalah apapun. Namun, jika melebihi masa itu bisa terjadi berbagai gangguan karena fungsi plasenta seringkali mulai menurun. Plasenta mulai tidak dapat menyediakan nutrisi yang cukup untuk janin dalam kandungan. Komplikasi yang bisa terjadi pada bayi postmatur, menurun kadar gula darah karena bayi telah banyak kehilangan cadangan lemak dan karbohidrat. Gawat janin jika plasenta tidak dapat menyediakan oksigen yang cukup, terutama saat persalinan. Janin juga rentan untuk mengalami cedera pada otak dan organ lainnya akibat kekurangan oksigen. Inspirasi mekanium. Kondisi gawat janin bisa menyebabkan keluarnya mekanium atau tinja pertama yang dikeluarkan oleh janin ke dalam cairan ketumban. Selain itu, pada gawat janin bisa timbul refleks untuk menarik nafas yang dalam. Akibatnya, cairan ketumban yang tercampur dengan mekonium masuk ke dalam paru-paru sebelum janin dilahirkan. Setelah dilahirkan, bayi baru lahir bisa mengalami kesulitan untuk bernafas akibat aspirasi mekanium tersebut. Lanjut, diagnosis didasarkan dari gambar klinis dan perkiraan waktu persalinan. Jika bayi postmatur tidak mengalami masalah apapun saat dilahirkan, maka penanganan utama adalah memberikan nutrisi yang baik sehingga bayi baru lahir dapat mengejar berat badan yang sesuai dengan usianya. Untuk bayi postmatur yang mengalami penurunan kadar oksigen dan gawat janin bisa memerlukan resusitasi saat lahir. Jika terdapat mekonium di dalam cairan ketumban dan bayi dampak letargis, maka sebuah selang kecil perlu dimasukkan ke dalam saluran nafas untuk menghisap sebanyak mungkin mekonium yang telah terhirup. Jika mekonium telah masuk ke dalam paru-paru, maka mungkin bayi memerlukan bantuan
alat bantu untuk bisa bernafas atau ventilator. Pemberian larutan glukosa diperlukan untuk mencegah terjadinya hipoglikemia pada bayi postmatur, yaitu bisa mulai nifas atau memberikan ASI atau susu formula yang sering. Untuk mencegah berbagai keadaan yang bisa terjadi akibat kehamilan lebih bulan, maka bisa dilakukan induksi persalinan jika kehamilan telah mencapai usia 41-42 minggu atau lebih. Terkadang bisa dilakukan operasi sesar untuk mengakhiri kehamilan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.